Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, pastikan kalian sudah mandi, sarapan, dan sholat duha. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar atau melanjutkan materi muatan matematika tema 1 subtema 3. Nah, judul materi hari ini perkalian bilangan dengan cara bersusun. Nah, sebelum kita ke materi, Ustazah tanya, apakah kalian di kelas 2 sudah pernah menghafal perkalian 1 sampai 10? Jika sudah, coba kalian ingat-ingat perkalian 1 sampai 10. Nah, jika ada yang belum hafal, silahkan setelah ini nanti kalian hafalkan perkalian 1 sampai 10 dengan orang tua kalian. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan hasil kali 2 bilangan cacah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal yang melibatkan perkalian dengan benar. Pada pembelajaran 1, kita akan mengingat materi perkalian. Ayo, ingat kembali bahwa penjumlahan berulang suatu bilangan dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Penyelesaian perkalian juga dapat dilakukan dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek. Anak-anakku, coba perhatikan contoh berikut. Ustazah punya perkalian. Yang pertama, 4 kali 20 sama dengan 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 sama dengan 80. Kalian ingat-ingat, jika perkalian itu merupakan penjumlahan secara berulang. 4 kali 20 berarti 20-nya ada 4. 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 sama dengan 80. Nah, sekarang kita ke contoh nomor 2. Kita balik. 30 ditambah 30 ditambah 30 sama dengan 3 kali 30 sama dengan 90. Kalian perhatikan 30-nya ini ada 3. Jadi bentuk perkaliannya 3 kali 30, bukan 30 kali 3 ya. Diingat-ingat. Pembelajaran 1. Perkalian bilangan dengan cara bersusun. Perhatikan contoh soal berikut. Pak Hadi mempunyai beberapa kolam ikan. Ia mempunyai 4 kolam. Setiap kolam berisi 234 ikan nila. Berapa jumlah seluruh ikan nila di kolam tersebut? Nah, sekarang perhatikan penyelesaian dengan cara bersusun pendek. Nah, kita susun 234 dikali 4 sama dengan 4 kali 4. Nah, kita perhatikan yang bawah. 4 kali 4 sama dengan berapa? 16. Nah, kemudian tulis angka 6-nya. Tulis angka 6 dan simpan 1 puluhan. Jadi angka 1-nya tidak boleh ditulis dulu pada
susunan pendeknya tadi ya. Kemudian diingat-ingat simpanannya 1 tadi. Kita kemudian beralih ke angka 3. 3 dikalikan 4 yang bawah. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, tadi kan masih punya simpanan 1 ya. 12 ditambah 1 jadinya. 12 tambah 1 sama dengan 13. Tulis angka 3-nya dan simpan 1 ratusan. Ratusan ya. Diingat-ingat 1 ratusan. Menyimpannya 1. Kemudian kita lanjut ke angka 2. 2 dikali 4 sama dengan berapa? 8. Nah, tadi kan mempunyai simpanan 1 ya. 8 ditambah 1 jadinya 9. Langsung kita tulis angka 9. Jadi 234 dikali 4 sama dengan 936. Bagaimana? Sudah paham? Jika belum paham, kita cermati lagi, kita ulangi lagi. 234 dikali 4 sama dengan 4 kali 4, 6, kemudian menyimpan 1. 16 kan, 6-nya ditulis, 1-nya disimpan. 3 kali 4, 12. 12 ditambah 1 tadi jadi 13. 3 ditulis, 1-nya disimpan. 2 kali 4, 8. 8 ditambah 1 simpanannya tadi jadi 936. Sudah paham ya? Kita anak-anakku semuanya, tadi kita sudah belajar perkalian bilangan dengan cara bersusun pendek. Sekarang kita belajar perkalian bilangan dengan cara bersusun panjang. Untuk soalnya masih sama seperti tadi. Perhatikan contoh soal berikut ini. Pak Hadi mempunyai beberapa kolam ikan. Ia mempunyai 4 kolam. Setiap kolam berisi 234 ikan nila. Berapa jumlah seluruh ikan nila di kolam tersebut? Sekarang kita belajar menyelesaikan dengan cara bersusun panjang. Perhatikan, kita tulis lagi tadi 234 dikali 4. Nah, kalau tadi susun pendek kita sudah belajar, sekarang kita coba yang cara bersusun panjang. Kita ke angka 4. 4 dikali dengan 4 yang bawah. 4 kali 4, 16. Kalian langsung tulis 16. Kalau tadi dengan cara bersusun pendek, kalian hanya menulis angka 6-nya. Kalau untuk yang bersusun panjang, silahkan ditulis langsung angka 16. Langsung. Kemudian 3 dikali 4. 3 dikali 4 berapa? 3 kali 4. Nah, coba perhatikan lagi. 3 ini masuk bilangan puluhan ya. 3 jadinya 30. Bukan hanya 3 tapi 30. 30 dikali 4 sama dengan 120. Paham ya? Kalau tadi 4 kali 4 ini kan satuan, 4-nya menempati angka satuan. Nah, kalau 3 ini puluhan, 3 kali 4 120. Sekarang kita ke sampingnya lagi, 2. 2 ini termasuk bilangan ratusan, nilai tempatnya ratusan. 2 kali 4 berarti 200 dikali 4 sama dengan 800. Tulis 800. Nah, setelah itu kita jumlahkan 16 ditambah 120 ditambah 800. Jumlahnya 936. Paham anak-anak? Alhamdulillah jika sudah paham. Anak-anakku semuanya, kita masuk ke pembelajaran 3. Soal cerita tentang perkalian bilangan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, membaca soal dengan cermat hingga kamu dapat memahaminya dengan baik. Yang kedua, setelah memahami soal, tuliskan kalimat matematika yang sesuai. Nah, anak-anakku, sekarang kita belajar membuat soal cerita tentang perkalian suatu bilangan.
Di sini Ustazah sudah memberikan satu contoh, coba perhatikan. Pak Fahri seorang penjual buah. Ia menjual 3 keranjang buah apel. Masing-masing keranjang berisi 40 buah. Berapa jumlah buah apel Pak Fahri yang terjual? Nah, penyelesaiannya kita langsung mengerjakan. Kalimat matematikanya, Pak Fahri tadi mempunyai 3 keranjang buah apel. Kita tulis 3. Nah, setiap keranjangnya ada berapa buah? 40. Kita tulis 40. Jadi 3 dikali 40 sama dengan 40 ditambah 40 ditambah 40 sama dengan 120. Paham? Bukan 3 kali berapa kali ya? 40 kali, tapi hanya 40-nya 3 kali. Paham ya? 40 ditambah 40 tambah 40 sama dengan 120. Kemudian untuk cara bersusunnya kita tulis 40 dikali 3. 0 kali 3 sama dengan 0. Diingat-ingat, bilangan berapapun jika dikalikan angka 0, hasilnya pasti akan 0 juga. Tapi kalau bilangan itu dikali angka 1, pasti hasilnya bilangan itu sendiri. Misalnya ini 0 kali 3 sama dengan 0, langsung kalian tulis 0. 4 kali 3 sama dengan 12, jadi jumlahnya 120 jika disusun pendek. Jadi jumlah buah apel Pak Fahri yang terjual adalah 120 buah. Anak-anakku semuanya, apakah kalian sudah memahami materi yang Ustazah sampaikan tadi? Jika sudah, ayo kita berlatih membuat soal cerita perkalian dengan benar. Yang pertama, buatlah satu soal dengan kalimat yang runtut dan mudah dipahami. Yang kedua, baca kembali soalnya dan pastikan apakah soal yang kamu kerjakan itu bisa dikerjakan. Yang ketiga, kerjakan soal tersebut sesuai soal yang kalian buat, bisa dengan bersusun pendek ataupun bersusun panjang. Nah, untuk tugas hari ini, silahkan nanti ditulis pada buku tema, kemudian difoto dan dikirimkan kepada Ustazah. Anak-anakku yang solih-solihah, mungkin itu materi yang dapat Ustazah sampaikan. Jika dalam menyampaikan Ustazah banyak kekurangan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika nanti ada materi yang belum kalian pahami atau dimengerti, silahkan kalian bisa tanya ke Ustazah, bisa tanya ke orang tua, bisa tanya ke saudara ataupun guru les kalian, ya. Kita akhiri materi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, jangan lupa senantiasa berdoa, giat belajar, membantu orang tua, dan selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.